Halo teman-teman, ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga buat teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas imunologi serologi, teori uji Widal test. Ya, biasanya Widal test ini lebih ke arah Widal sled. Mari kita simak materinya di channel ATLM Indonesia. Oke ya, kita mulai dulu dengan Salmonella penyebab demam tipoid. Demam tipoid merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Tubuh kemasukan Salmonella akan terangsang membentuk antibodi bersifat spesifik terhadap antigen merangsang pembentukannya. Salmonella mempunyai substansi antigenik yaitu antigen O itu adalah somatik, biasanya karbohidrat, antigen H itu adalah flagella, biasanya protein, dan antigen V yaitu kapsul. Jadi ada 3 antigen dari Salmonella, terutama pada Salmonella typhi. Oke ya, kemudian berdasarkan serotipnya ada 17 golongan Salmonella, tetapi hanya 5 golongan yang penting, yaitu A, B, C, D, E. Di samping antigen O, Salmonella juga mempunyai antigen H yang terdapat pada flagella. Jadi flagellanya flagella Friedrich yang berada di sekujur tubuh dari badan bakteri Salmonella. Antigen P yang biasanya tidak dipakai untuk menentukan diagnosis, tetapi hanya dipakai untuk menentukan karier. Jadi hanya 2 saja nanti antigen yang digunakan untuk uji Widal ya. Antigen O dan antigen H. Nah, kita masuk ke sifat antigen Salmonella. Antigen H mempunyai sifat tahan terhadap formalin, tetapi tidak tahan terhadap panas, fenol, atau alkohol. Sedangkan antigen O tidak terpengaruh oleh zat-zat tersebut. Nah, perbedaan sifat itu dipakai untuk memisahkan kedua jenis antigen ini. Nah, antigen H menggunakan pelarut formalin, sementara antigen O menggunakan tambahan fenol. Jadi mungkin teman-teman bertanya ya, mengapa antigen H itu lebih cepat kering ya ketimbang antigen O? Karena dia menggunakan pelarut formalin sehingga ada sedikit mengalami pengaruh berupa penguapan. Oke, kita pindah ke pemeriksaan laboratorium kasus demam tipoid. Pemeriksaan laboratorium untuk deteksi demam tipoid selain kultur bakteri dapat juga dengan tes imunologi, yaitu tes Widal secara aglutinasi. Pemeriksaan Widal berguna untuk membantu menegakkan diagnosa demam tipoid atau enterik ya secara cepat. Jadi demam enterik, dan dapat sebagai kontrol antigen dalam identifikasi serologi pada isolat bakteri. Jadi nanti mengetahui apakah dia kasus paratipi, paratipi A, paratipi B, paratipi C, atau Salmonella typhi ya, grup A, grup B, grup D ya, grup C, D. Jadi ada 4 grup yang penting. Lanjut lagi ya di sini. Pemberian kloramfenikol atau antibiotik yang lainnya yang setara akan mengurangi titer antibodi, terutama bila diberikan sejak dini. Jadi makanya pemberian ini antibiotik jangan dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan Widal. Aglutinasi ikutan dapat terjadi karena adanya persamaan pada struktur antigen pada Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Nah, pada kasus ini teman-teman, misalnya pasien periksa Widal, Salmonella typhi-nya sepertiga 20, mungkin saja nanti Salmonella paratyphi A atau B atau C mungkin 1/40, 1/20, atau 1/80. Itu akan meningkat juga. Ini karena epitop pada permukaan antigennya itu sama atau mirip susunan asam aminonya. False positif dapat terjadi pada pasien yang vaksinasi dengan Kotipa ya. Infeksi akut seperti influenza dan Brucella. Jadi ini mungkin
terjadi false positif. Influenza dan Brucella mungkin memiliki kemiripan dari struktur antigennya sehingga akan merangsang antibodi yang mirip. Pada kasus Kotipa ini memang diberikan vaksinasi dari Salmonella tipi dan Paratipi yang dilemahkan. Jadi sifatnya diberi antigen. Jadi pada kasus ini memang false positif memang murni karena sama persis antigennya. Nah, kita pindah ke pemeriksaan laboratorium kasus demam tipoid lagi ya di sini. Pemeriksaan Widal ditujukan untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap antigen Salmonella tipi atau Paratipi dalam reagen yang kita gunakan. Reagennya ya sekitar 8 reagen yang kita gunakan terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang O, ada yang H. Itu dari 4 grup biasanya, jadi totalnya 8. Uji ini merupakan tes kuno yang masih amat populer dan paling sering diminta terutama di negara di mana penyakit ini endemik seperti salah satunya di Indonesia. Di Indonesia kita masih banyak berpatokan pada Widal. Mengingat Widal itu memiliki beberapa keuntungan karena Widal itu tesnya mudah dilaksanakan, kemudian murah, lalu hampir semua laboratorium bisa melaksanakannya ya. Jadi aman ya. Untuk beberapa laboratorium bisa melaksanakannya. Nanti kalau misalnya ke pemeriksaan yang lain, belum tentu semua lab mampu melaksanakannya. Seperti pemeriksaan kultur, gal kultur pada Salmonella. Masih diuji Widal di laboratorium di sini. Nah, ini uji Widal ini sebagai uji cepat atau rapid tes, jadi hasilnya dapat diketahui ya, hasilnya langsung karena hanya beberapa menit sudah bisa keluar hasilnya. Hasil positif dinyatakan dengan adanya aglutinasi ya pada masing-masing antigen yang sesuai. Karena itu antibodi jenis ini dikenal sebagai febrile agglutinin atau febrile agglutinasi ya. Antibodi ini bersifat spesifik. Reagennya hanya bereaksi dengan antigen yang telah merangsang pembentukannya. Dari sini ya kita melihat antigennya disebut dengan febrile antigen. Jadi di sini agglutinin antigen antibodinya. Oke ya, lanjut lagi kita pindah ke selanjutnya yaitu titer Salmonella pada uji Widal. Titer Widal pada Salmonella itu kita lihat ada beberapa jenis ya di sini. Titer agglutinin misalnya 1/40 ke bawah masih belum mempunyai arti diagnostik. Ini untuk H ya mungkin atau O. Titer sebesar 1/160 atau lebih menunjukkan infeksi akut. Jadi kalau misalnya masih 1/40, 1/20, bahkan 1/80 masih belum dikatakan itu kena tifoid atau kena Salmonella. Titer agglutinin O biasanya mencapai puncaknya antara minggu ke-3 sampai minggu ke-6. Lalu menurun atau menghilang setelah 12 bulan. Endemik wilayah perkotaan, titer 1/160 atau lebih menjadi patokan terinfeksi Salmonella. Jadi teman-teman kalau memutuskan hasil Widal yang dikatakan positif, itu di wilayah perkotaan ya menggunakan titer 1/160 ya yang endemik. Sementara mungkin di perkampungan atau di pelosok yang jauh mungkin 1/80 sudah dapat dikatakan positif untuk terkena Salmonella yaitu pemeriksaan Widal. Lanjut lagi ya titer antibodi Widal. Umumnya pada pasien 50% penderita, titer agglutinin meningkat pada akhir minggu yang pertama. Sedangkan 90% penderita agglutinin ini meningkat pada minggu keempat. Jadi ada persentase yang berbeda ya pada kondisi 50%. Titer H sesudah vaksinasi atau typhoid fever yang langsung kena ya masih bisa positif dalam jangka waktu lama. Ya lumayan ya. Titernya ini ya masih ada. Dan titer ini meningkat bila terdapat infeksi ulangan Salmonella. Jadi misalnya 1/40 dia mungkin bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena mengingat ini adalah
yang merangsangnya adalah flagela. Flagela itu adalah protein. Jadi titer protein itu lebih bertahan lama ketimbang titer dari O ya yang jenis karbohidrat. Nanti akan meningkat lagi bila terinfeksi kembali ya, ulangan ya terinfeksinya. Oke, lanjut lagi, kita masih di titer antibodi Widal di sini. Titer H bagi orang belum divaksinasi kotipa atau demam tifoid ya 1/80 dinyatakan positif demam tifoid. Jadi nanti kalau titer H itu 1/80, sementara titer O itu 1/160. Atau kedua-duanya bersamaan itu lebih bagus lagi. Vaksinasi diberikan belum lama berselang dapat meningkatkan titer aglutinasi, khususnya aglutinin H. Jadi nanti titer H dari flagela bakteri. Nah, setelah itu kita masuk ya saat ini ke karir pada kasus tifoid. Berarti ini menggunakan antigen V. Adanya aglutinin V terhadap antigen V Salmonella menunjukkan karier dia sudah mulai berangsur sehat atau sembuh, tapi dia bisa menularkan penyakit Salmonella tipi ini ke orang lain. Jadi dia terlihat sehat namun dia menjadi agen penular, menularkan ya. Jadi untuk melihat buktinya dia karir atau sebagai penular, maka perlu diperiksa adanya pemeriksaan antigen V ya. Nah, oke. Antigen V tidak digunakan untuk menentukan diagnosa infeksi demam tifoid. Nah, ingat ya di sini ya, hanya H dan O. Serum karier direaksikan dengan antigen ini, maka akan terjadi 75% aglutinasi positif. Nah, bisa juga nanti menentukannya dengan cara ini tadi ya, atau mungkin menggunakan spesimen yang lain, misalnya pada saat gel kultur ya. Lanjut lagi kita masuk ke bagian akhir, yaitu hal-hal yang diperhatikan pada uji Widal. Yang pertama, aglutinasi ikutan dapat terjadi karena adanya persamaan pada struktur antigen pada Salmonella tipi dan Salmonella paratipi. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, bisa saja pasien itu terinfeksi Salmonella paratipi A, tapi mungkin yang lain bisa mengikuti dengan titer yang lebih rendah. False positif dapat terjadi pada pasien yang divaksinasi dengan kotipa, infeksi akut seperti influenza dan Brucella. Ini sudah tadi ya kita bahas. Lalu lanjut lagi, kita pindah ke projon efek itu dapat terjadi, maka hasil dapat dikonfirmasi dengan metode tabung. Nah, bisa nanti kalau misalnya terjadi projon efek pada Widal slat, pindah ke Widal tabung. Hasil positif terjadi setelah 1 menit direaksikan juga positif palsu. Maka sebaiknya dilakukan pengulangan. Hasil negatif palsu dapat terjadi jika pada stadium awal infeksi dengan respon imunologi yang kurang baik pada tubuh dan pemberian terapi antibiotik. Jadi tiap orang yang mempunyai respon imun yang berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, yang lambat inilah yang bisa menyebabkan negatif palsu. Atau juga pada orang-orang dengan lambat ini mungkin dia mengalami malnutrisi, nutrisi gizinya buruk ya, sehingga dia perlu untuk ditingkatkan gizinya. Nah, kemudian pemberian terapi antibiotik juga akan menyebabkan bakterinya mati duluan sehingga tidak sempat membentuk antibodi yang cukup ya untuk diuji Widal. Lanjut lagi di sini ya teman-teman, hasil negatif palsu pada somatik atau O didapat pada penderita tifoid yang telah mendapatkan pengobatan dengan kloramfenikol atau antibiotik lain. Sensitivitas pemeriksaan dipengaruhi oleh temperatur rendah. Hasil pemeriksaan terbaik bila dilakukan di atas pada suhu di atas 10 derajat Celcius. Nah, lanjut lagi di sini ya teman-teman. Jika dalam suatu tempat dengan prevalensi tinggi dengan rata-rata terbentuk antibodi febril, sangat direkomendasikan sampel serum diencerkan larutan normal salin terlebih dahulu. Jadi sudah tinggi duluan, jadi harus diencerkan.
Nah, pembacaan setelah dilakukan diputar pada mesin rotator, nanti di alatnya ya pakai alat rotator, harus tepat 2 menit. Makanya disetting waktu 2 menit dan langsung dibaca. Tujuannya untuk menghindari kekeringan karena kelamaan atau lebih waktunya atau risiko positif palsu. Nah, sebagai penutup kita masuk ke karakteristik aglutinasi. Karakteristik aglutinasi somatik O berupa pasir, kompak, mengumpul dan sulit untuk dipisahkan saat dikocok. Itu bila widal tabung ya. Kalau widal slat dia bulir-bulirnya lebih halus ya. Nah, sementara karakteristik aglutinasi flageller atau H berupa awan atau kabut atau volume besar, aglutinasi flokulan dan bisa dikocok akan terpecah. Ini bila menggunakan widal tabung. Tapi kalau widal slat dia akan aglutinasinya itu besar-besar dan melebar ya ke samping hingga di tepinya ya. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai Widal test. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempelajari ilmu Widal dalam hal untuk pelayanan bagi pasien di laboratorium. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lep pamit. Bye.